Seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pimpinan politik kita. Kalau pimpinan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang, menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Maka tadi saya bilang, kalau ada yang marah, jangan dulu marah gara-gara nonton siaran ini ya, terus saya disumpahi orang. Baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang, kita itu siapa mau rubah sejarah orang, sejarah kita sendiri belum beres. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan reaksi dari Ibu Connie Bakri tentang terkait pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang Indonesia ya, yang mana mereka ketika bercerita tentang Israel, mereka selalu bercerita tentang agama ya, sehingga pemimpin-pemimpin Indonesia dan banyak dari orang-orang Indonesia secara mentah-mentah menolak Israel. Padahal menurut Ibu Bakri ini, bahwa kita seharusnya belajar dari bangsa ini, sebab banyak hal-hal yang luar biasa muncul dari sana dan sangat rugi kalau kita menolak, yaitu bangsa Israel. Itu sebabnya kita perlu memiliki hubungan diplomatik dengan bangsa ini. Seperti apa cuplikan, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Bagaimana seharusnya peran Indonesia dengan kerjasama antar agama yang bisa dikembangkan antara Indonesia, Palestina, dan Israel? Konkretnya itu gimana? Saya tuh pernah diundang berapa kali oleh Duta Besar Amerika terlibat dalam Interfaith Dialogue. Itu kan namanya Interfaith Dialogue. Saya pernah diundang berapa kali dengan juga tokoh-tokoh rabai, tokoh apapun. Interfaith Dialogue oke. Interfaith Dialogue oke. Mengerti itu ya oke. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita juga konsekuen sebelum pengen Interfaith Dialogue untuk di Israel? Berwujud nggak Interfaith Dialogue buat Indonesia? Ya. Kalau Interfaith Dialogue buat Indonesia wujud, Pak, nggak ada saya lihat saudara-saudara saya Kristen sembahyang di pelatahan. Mereka akan berangkat sembahyang di gereja. Jadi saya orangnya realistik aja, Pak. Rumah lu aja belum beres, lu ngomongin Interfaith Dialogue, ngomongin dalam negeri deh. Jangan lupa ngomongin Interfaith Dialogue negara orang. Ya. Simpel. Ya, Bu, mungkin kembali yang tadi Bu, yang soal hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Apa sih untung dan ruginya apabila kita tetap seperti ini? Dan apa untungnya apabila kita membuka hubungan dengan? Saya mau bilang ruginya banyak, saya sudah singgung ya. Thailand bisa menjadi maju sekali karena hubungan dari Israel, pertaniannya. Gus Dur menyinggung soal powernya George Soros, itu keuangan dunia. Kita dari faktor keuangan, apa segala macam, bisa ada solusi. Kemudian, atau bisa belajar lah. Kemudian gini, bayangkan Israel itu sebuah negara yang nggak punya, misalnya contoh resort berlian. Israel nggak punya berlian, nggak ada satupun tanah Israel yang ada berliannya. Tapi siapa sekarang pemain berlian dunia? Kalau Bapak ke perusahaan Israel berlian, Bapak kaget. Semua di sana. Itu kan hebat apa? Negara nggak punya apa-apa tapi menjadi apa-apa dan mengontrol dunia. Itu dari faktor tadi ya, ekonomi, resource, terus faktor keuangan, terus tadi faktor pertanian. Defense, jangan dikata Pak, Amerika yang segitu hebat aja Pak. Itu kerjasama riset dan developmentnya menciptakan alat-alat pertahanan itu bersama-sama Israel. Yang paling baru saya mau sebut yang lama Pak ya. Yang paling baru itu tanggal 8 September kemarin di launch, Skylord. Skylord itu anti drone-nya Israel kerjasama dengan Amerika, tapi ilmunya banyak dari Israel. Jadi sekarang Angkatan Udara Israel dan juga Angkatan Darat yang anti udara itu pakai drone Skylord. Amerika nih Pak, Amerika belajar dari Israel soal pertahanan. Contoh kedua, Cina bikin jet fighter. Indonesia mau bikin pesawat tempur yang sama Korea, sampai sekarang kan jadi. Malah diklaim itu nggak boleh karena Korea nggak boleh ngasih beberapa haknya. Nah, coba kita lihat sama Israel. Kita bikin Jian kayak Cina. Jian Cina itu Pak lahir dari levinya Israel. Jian itu apa, Bu? Jian pesawat tempur Pak. Pesawat tempur, dan Jiannya Cina kan sekarang udah generasi berapa? 20 kali lebih, saya lupa. Jadi ini sangat-sangat menarik Pak. Bayangkan aja Cina kerja sama Israel bisa bikin Jian. Ya, Thailand kerja sama Israel bikin perkebunannya, pertaniannya hebat. Amerika kerja sama Israel, Soros segala macam, lihat Amerika, ya kan? Nah, jadi saya kira banyak yang harus kita belajar. Terus kita nggak mau belajar dari Israel. Apa alasan kita nggak mau gitu loh? Agama kita nggak urusan sama Juda, ya kan? Yeah. Terus yang paling marah saya itu Pak, kalau orang anti Israel, pada ngomong jangan pakai Israel, boykot Israel. Semua orang Indonesia pakai handphone. Kasih tahu saya handphone mana yang nggak pakai teknologi Israel itu. Atau kalau ada teknologi Israel dibuang yang nggak boleh masuk.
Yang nggak boleh masuk punya Cina. Kita di Cina juga, jadi kita tuh mau apa? Gemes aku itu kadang-kadang. Lanjut Pak, lanjut. Kemudian apa pendapat Ibu tentang pihak-pihak orang Indonesia yang sering menggalang bantuan terhadap Palestina? Gini Pak, kalau atas nama human right, kemanusiaan, dukungan sama umat Islam, ya kan, saya sangat mendukung lah bantuan itu, bantuan kemanusiaan namanya. Tapi kalau kita betul-betul ingin menghormati Palestina dan ingin mereka survive, ini ada ilmu Pak. Kita jangan suka kasih ikan, kasih pancingan. Exactly Pak, ini yang saya bilang. Kita kasih pancing itu buat Palestina. Apa sih pancing buat Palestina? Ya tadi kita mampu mendudukan Palestina untuk berdamai dengan Israel dengan cara-cara terhormat seperti yang dibikin oleh Jarod dan Amerika Serikat. Tapi karena kita negara Islam tapi orang Islamnya sudah dikuasai oleh Jarod, betul nggak? Bahasa saya kan begitu. Lah malah si Jarod yang bisa duduk sama Arab. Ya berarti sekarang bagian kita duduk sama Prancis dan Inggris. Itu. Saya balik lagi ke situ. Jadi disitulah betul-betul bukti-bukti konkret. Bukan cuma semata kami selama Palestina belum merdeka maka kami tidak akan berubah. Emang bisa merdekain Palestina? Kan lain dong Pak, itu bahasanya. Wah ini kalau kita udah betul-betul tadi yakin, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu karena kita sedang berbuat sesuatu memerdekakan Palestina. Bahkan kita kan sedang apa yang kita bikin buat merdekain Palestina? Uang ngambil lagi sepeda kita balikin nggak bisa. Kalau saya kan gitu aja Pak, atau beresin laut Cina Selatan lah, supaya Cina diem gitu. Ini kawasan kita nih, depan mata kita nih. Di situ ada energi, ada ikan yang milik kita bersama. Dudukin lah ASEAN semua, sepakat nggak? Duduk sama Cina bareng udah deh, ya. Idealnya nih. Dan dulu saya bilang, idealnya laut Cina Selatan menurut saya, ASEAN itu duduk bareng sama Cina, kalau semuanya bareng. Udah. Selama nggak ada yang bisa bikin histori keren ya. Kalau Cina Pak, saya jamin 1.000.000% dia punya bukti historinya. Saya tuh lama sekolah di Taiwan. Indonesia nggak punya. Semua bukti tentang kepemilikan pulau itu di Taiwan Pak. Kan di bawah macam Kaisek. Makanya Cina pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita punya mobilnya nggak punya BPKB. Nah Taiwan punya nggak punya mobil tapi punya BPKB buatan mana? Berikutnya. Jadi seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pembinaan politik kita. Kalau pembinaan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Makanya saya bilang kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara nonton siaran ini ya, terus saya disupai orang. Baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang, kita itu siapa mau sejarah orang, sejarah kita sendiri belum beres. Saya ini sedang berjuang untuk menjadikan pahlawan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu seorang ratu di Jepara Pak, jago perang maritim perempuan. Industri kapalnya gila-gilaan, setahun bisa bikin 4.000 ton kapal, ya kan? Seluruh negara dunia waktu itu termasuk Turki pesan ke dia, Jepara itu, namanya Ratu Kalinyamat. Ya ampun Pak, saya udah fighting sama Bu Reni Murtijat wakil ketua MPR dengan ratusan FGD udah mungkin, dengan puluhan researcher masih ditolak terus kan untuk menjadi ratu. Padahal di sejarah Portugal tuh nama dia udah ada. Nama dia ditulis Pak, written, Reinhard de Jepara. Yang mau saya cerita cuma satu Pak. Kita itu nggak pernah menghormati sejarah dan moyang. Untuk memahami itu udah susah banget. Makanya saya kalau orang nanya kenapa pokoknya sering kemana-kemana gitu. Saya tuh tadi senang Pak, lagi ke Banten. Saya cari dulu tuh Banten tuh gimana sama Turki Utsmani. Saya ke Maluku, kerajaan itu gitu kan, Portugis. Karena saya lagi cari kenapa nenek moyang kita tuh hebat banget ya. Mainannya tuh internasional. Dalam arti benar-benar ya perdagangannya internasional, Meko Venesia, ya kan? Hubungan diplomatik. Coba sekarang lihat bendera kita Pak, bendera kesultanan kita ya. Ketika kita lihat bendera kesultanan kita, begitu ada gambar pedang begini, itu pasti kerajaan itu dekat sama Turki Utsmani. Turki Utsmani hari itu Pak, sama dengan kita tuh Amerika. Hari ini. Jadi kita tuh sudah beraliansi banyak. Hari ini kita nggak boleh bikin aliansi. Kan lucu. Ada ASEAN nggak boleh jadi aliansi atau fakta. Padahal Ratu Kalinyamat mengusir Portugis dari Malaka, walaupun kalah ya. Tapi at least dia bisa bikin sampai Portugis itu gemeteran. Itu dia beraliansi dengan Johor, dengan Aceh, dengan Banten. Kerajaan waktu itu. Jadi aliansi seperti itu. Ya. Lagi Pak? Jadi menurut Ibu mungkin nggak sih kita membuka gitu nanti dengan Israel ini? Mungkin kalau tadi posisinya kita jelas, kan tadi sudah jawab Pak. Mungkin kalau politik solidaritas parsialnya dihilangkan, mungkin kalau kita tidak berdasarkan pikirannya agama, itu hilangkan dulu. Bahkan kita lagi nggak bicara agama nih, kita bicara geopolitik. Ya, tapi sebenarnya kan mungkin persoalannya orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang mana persoalannya? Yang itu tadi. No. Makanya saya sengaja baca buku itu dan saya singkat 2 halaman. Nggak banyak yang tahu Pak. Orang bapak saya lagi ngomong buat Wahid Institut kemarin ada yang ngomong gini. Ibu Koni dalam Islam itu ada surat Al-Maidah. Kenapa jadi bawa surat Al-Maidah? Gue menjadi bingung. Kita lagi ngomongin Israel Pak Israel. Ibu Koni saya Islam dan dalam Islam itu kita ada surat Al-Maidah. Gitu. Saya bilang Israel juga punya surat. Kaum Kristen juga punya surat, Injil juga punya surat. Dan kalau mau pakai surat ya berarti itu jadi perang agama namanya. Ini kita ngomongin perang perdamaian kok jadi bawa surat. Nah itu berarti Pak yang bapak sampaikan nggak banyak yang tahu. Maka saya cerita. Kenapa waktu rumahnya mereka pahami dulu Turki dan Ottoman Empire-nya.
Itu panjang. Kayak pahami si Pico itu dalam size yang cuma tanda tangan berdua ya, lu sana ya, Prancis, gue sini ya gitu. Enak aja jadi nulis di kertas sesuatu yang tidak pernah diganggu oleh Sultan Sulaiman, karena di satu masalah tribes itu very sensitif. Tribes dan area tribes. Tadi saya cerita dari Kurdi sampai apa Efrat. Bu, satu lagi Bu, soal kalau kerjasama pertahanan dalam Israel ini Bu, program konkret apa yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia? Pak, kalau banyak itu sebenarnya banyak, dan saya nggak boleh ceritakan ya. Tapi bahwa ada orang Israel kerjasama ke Kemhan gitu atau mengarah ke Kemhan ada. Bahwa sekarang kita banyak hal-hal persenjataan ataupun penginderaan atau apapun surveillance yang dibeli dari Israel ada. Pertanyaannya, langsung ke Israel? Tidak. Harus lewat negara ketiga, either Singapura, either Moskow, either apa. Apa yang terjadi? Mahal sekali. Satu. Kedua, dapat kita teknologinya? Tidak dapat. Pak, tentang teknologi pertahanan itu gampang ya. Kita nggak mungkin bisa ada transfer teknologi. Teknologi itu kan mahal. Teknologi itu cuma bisa didapat dengan dicuri atau kita belajar untuk kerjasama. Ketika kita mau dapat, kita mesti beli parsial dong besar. Nggak mungkin nih orang beli 100 pesawat sama orang beli 5 pesawat dibagi teknologi yang sama gitu loh. Nah, sekarang yang untung siapa Pak? Negara-negara yang tadi ketiga itu, karena dia ada pesanan dari sini, terutama Indonesia, contohnya juga, atau juga beberapa negara yang mungkin juga munafik saya nggak tahu. Ya dia akhirnya dapat teknologi Israel, dan akhirnya dia jadi seller Israel besar. Sementara kita yang sangat perlu malah nggak bisa. Kebayang nggak Pak? Dan saya paling nggak tahu itu Pak, kenapa sih semuanya mesti hidden gitu, mesti kayak rahasia? Emang kenapa kalau kita ketemu orang Israel? Emang kenapa ada kamar dagang Israel di SCBD mau diserbu gitu? Kan enggak juga. Negara harus hadir, nggak boleh dong. Kan ada yang bilang, Bu Koni ekstrim lah, nggak boleh lah Bu bukan diplomatik, bukan kamar dagangnya dulu. Oke, bisa nggak dia bangun seperti Taiwan, bikin di SCBD aman-aman aja? Jangan-jangan dia bikin terus kita jadi diserbu, kita jadi bingung sendiri. Jadi jangan dulu mendamai Israel yang jauh itu Pak. Di Indonesia dibenahin dulu lah, bikin kamar dagang Israel misalnya, atau apalah yang resmi ya. Kalau nggak resmi banyak Pak, Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Banyak kok. Paling tinggi kedutaan ya Bu ya? Tapi itu bisa, paling tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik normal ya kita membuka kedutaan. Karena ketika kita membuka kedutaan besar, berarti kan kita menghormati kedaulatan dia. At the same time mereka juga menghormati kedaulatan kita. Itu kenapa di sebuah negara ketika ada kedutaan besar kita, itu kan semua hak tanah air kita ada di dalam wilayah kedutaan. At the same time, siapapun di sini, ya itu wilayah kedaulatan dia gitu. itu lebih berat ya Bu ya? Bukan lebih berat, itu harus ke sana. Karena tadi saya bilang, ngapain sih kita dari tahun 62 sampai sekarang masih membawa luka lama anti kolonialisme? Kan itu bahasa, kalau Bung Karno kan dulu menganggapnya kan itu dia mengkolonisasi Palestina. Tapi kan sejarah tuh nggak sependek itu gitu loh. Gus Dur sudah memberi juga jalan ke sana gitu. Kenapa kita enggak? Toh sekarang dia membuktikan kita yang ada urusannya juga malahan musuhin Israel. Oke, kalau nggak punya malu nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya apa nggak nyesek gitu. Sementara teknologi Amerika aja minta ke Israel, beberapa negara ke Israel, terus kita harus lewat negara-negara lain gitu. Hanya karena muka kita tuh jadi pakai topeng. Kalau kita Palestina gitu. Aku nggak tahan lagi deh kalau sampai harus menjadi munafik seperti itu dalam keadaan negara seperti ini Pak. Ya, tadi menarik tuh pernyataan Ibu yang mempertemukan Indonesia mengambil peran mempertemukan Prancis dan Inggris itu gitu. Itu siapa yang harus melakukannya Bu? Tergantung levelnya apa. Kalau misalnya Bu Menlu, dia harus bertemu dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris. Tapi kalau sudah level presiden, ya presiden harus bertemu dengan presiden Prancis dan atau Perdana Menteri Inggris dan Ratu Inggris. Ya. Apakah kira-kira ada kendala? Sebenarnya nggak ada ya, kalau menurut saya. Ada. Ada. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti kok kita di Israel itu kenapa. Karena sekali lagi ya, saya nggak lihat efeknya ke Indonesia dari apa. Betul Pak, kita solidaritas itu betul banget. Menghormati sesama ini sesama itu betul. Cuma kok jauh-jauh ke Israel dan Palestina. Itu yang saya bilang, saya melihat saudara saya sekarang Kristen itu Pak, sembahyang di plaza peleteran begitu pakai kursi plastik. Saya tuh nggak terima gitu batin saya. Jadi terus gimana lu mau ngomongin Palestina kalau saudara lu sendiri yang diurusin? Ekstrim kan saya, tapi saya jadi begitu karena saya melihat nggak bisa yang dipelihara terus kemunafikan seperti itu. Itu baru Kristen Pak ya, belum lagi agama kepercayaan. Pak Israel menghormati, emang Drus Pak, to some extent itu ada yang bilang itu kepercayaan, bahaya, sorry. Terus ada yang bilang itu agama, lebih ke agama lah, Drus, tapi itu kan mix dari Syiah, kemudian Hinduisme dicampur aduk sama Drus kalau kita lihat kasarnya ya. Tapi bahaya, atau apa sains itu apa agama baru itu? Christian Science. Itu kan besarnya di Israel. Itu kan kalau kita ngomong aliran maksudnya Pak. Itu aliran loh. Sekarang Pak kita punya aliran demikian hebat ya. Batak itu Pak punya Parmalim, tinggi banget. Sunda punya Mimitan, hebat banget. Jawa punya Kejawen, hebat banget. Saya nggak tahu lagi Manado punya apa. Mungkin di di Ambon sana punya apa saya nggak tahu. Di NTT juga. NTT Pak. Itu kan banyak sakti-sakti orang NTT itu. Beneran Pak, saya kan soalnya saya orang yang sekutu asing Pak. Jadi saya kalau ke Baduy, saya belajar apa? Saya orang yang sekutu asing. Jadi saya kalau ke sekutu asing, pasti saya belajar dong agama mereka, kepercayaan mereka. Itu di kita nggak dihormati kok. Sekarang orang
Saya pernah baca koran, ada orang punya patung, tiba-tiba rumah itu punya patung dari keluarganya turun-temurun, mau dia sembah tiap hari urusan dia, betul nggak? Rumah-rumah dia. Itu digempur sama tetangga, dianggap tidak Islamis. Negara hadir nggak? Saya mau ceritain ini Pak, supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu, beresin negara orang, mbok ya gitu, negara kita ini Pak diberesin. Kita tuh dalam titik gawat. Makanya saya cerita banyak tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent, Pak, bukan begitu maksudnya. Tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu saya merasa nyaman, ya kan? Nggak dibelah-belah antara saya agama apa. Waktu saya duduk berdoa di tempatnya Daud pun itu juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Saya depan saya itu ortodoks, kan ortodoks ada Pak, ortodoks yang punya ilmu hijau kan lain-lain saya juga ngerti lah. Tapi ya makanya cuma kita juga gerus-gerusan aja. Nah, itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya tadi. Kita berharap kiranya Bapak Prabowo Gibran yang akan memimpin di era yang akan datang secara cepat atau lambat membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kita banyak belajar dari mereka, karena bisa kita melihat bahwa Amerika pun belajar dari Israel. Kita melihat bahwa kejangkian-kejangkian seperti internet yang ada saat ini, HP Android yang ada saat ini, bahkan pesawat terbang, bahkan banyak hal-hal yang canggih yang ada sekarang yang ada di tangan kita, itu berasal dari Israel. Dan bahkan lampu yang kita pakai setiap harinya itu juga berasal dari Israel. Nah teman-teman, menurut yang disampaikan oleh Ibu Connie Bakri adalah sangat-sangat rugi kalau kita menolak memutuskan hubungan diplomatik dengan bangsa Israel, sebab banyak yang perlu kita pelajari dan banyak keuntungan yang akan kita dapatkan apabila kita membuat suatu keputusan, yaitu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang rugi itu adalah kita, bukan bangsa Israel. Kitalah yang rugi, sebab kita perlu ilmu dan kita perlu belajar dari mereka yang begitu canggih dalam segala hal, ya teman-teman. Nah, itulah harapan dan doa kita ya, semoga terkabulkan cepat atau lambat. Dan kiranya orang-orang Indonesia, NKRI, saudaraku sebangsa, jangan ketika kita mendengar Israel, sedikit-sedikit kita membawa sentimen agama, karena peperangan antara Israel dan Palestina ini bukanlah perang agama, tetapi perang antara Israel dan teroris yaitu Hamas itu sendiri. Kiranya kita mengerti dan memahami akan hal ini. Saya rindu Indonesia maju dan kami rindu Indonesia bangun dan bangkit. Untuk itu mari kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang cerdas dan tidak gampang dibodoh-bodohi oleh apapun. Terima kasih teman-teman, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.